Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ricky. Sekarang gua akan coba bahas, ada yang menarik di kolom komentar YouTube gua. Ngapa pada pengen banget jadi programmer? Gajinya kecil boy, programmer. Nah, ini menarik banget. Kalau kita udah ngomongin gaji, kita itu ngomongin variabelnya yang sangat luas dan kompleks. Kita akan bahas, so stay tune terus, gaskeun. Kita akan mulai untuk ngebahas gaji programmer kecil bener apa enggak gitu ya. Karena ngomongin gaji itu konteksnya luas, jadi kita akan coba bahas kupas sedikit demi sedikit satu persatu. Oke, kita akan start dulu nih ya dari yang paling umum dulu. Lokasi kerja. Nah, kalau teman-teman udah gambarin dari sini, ini tuh kayak ibaratnya UMP, UMR, setiap daerah beda-beda. Nah, ini juga sama kayak programmer gitu ya. Kita coba cek. Di sini gue udah buka. Dari Glassdoor ada buat Bandung, ada buat Jogja, sama Jakarta. Oke, kita coba bahas satu persatu. Bandung dulu. Ini tuh salaries dari Glassdoor. Jadi untuk ngasih tahu ya berapa sih rata-rata atau median salary buat software engineer di Bandung, di Jogja atau di Jakarta atau dimanapun lah kalian buat nyari gitu ya. Kita start dari yang Bandung dulu. Ini konteksnya all years of experience ya. Kita coba cek di Bandung itu 6,6 sampai 16 juta per bulan. Kalau kita cek Jogja itu 5,9 sampai 19 juta per bulan. Kalau untuk Jakarta itu 9,9 sampai dengan 20 per bulan. Oke, jadi ini untuk semua years experience ya. Jadi untuk semua pengalaman lah, tahun pengalaman. Kalau kita coba ubah nih ya, yang bagian experience ininya, ini gue coba perbesar lagi biar makin jelas ya guys ya. Sebentar ya, ini juga perbesar, ini juga perbesar. Oke, nah kita start dari sini. Kalau kita ganti nih experience-nya jadi 0 sampai 1 tahun atau bisa dibilang entry level gitu ya. Nah dia tuh dari 4,4 sampai 20 nih ya di Bandung nih. Ini 20 tuh angka paling gede banget. Nah, cuman biasanya kebanyakan nih base pay-nya itu 4 juta sampai 8 juta. Nah, terus kayak additional pay-nya itu ibaratnya kayak kalian dapat THR atau bonus gitu ya. Ini untuk di Bandung dengan pengalaman 0 sampai 1 tahun. Jadi ibaratnya UMR Bandung lah ya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian Jogja. Di Jogja untuk 0,1 tahun itu 4,6 sampai 31 ya. Balik lagi base pay-nya itu di 4 sampai 7 juta. Ini kalau di Jogja kalau nggak salah di atas UMR dah kalau di Jogja ini. Terus untuk THR dan lain-lain additional pokoknya sampai dengan 24 juta gitu ya. Ini untuk Jogja. Nah, sekarang kalau misalkan buat Jakarta nih ya, ibu kota kita semua, ibu kota Indonesia gitu ya. Dia itu dari 6,9 juta sampai 13 juta. Yang mana base pay-nya 6,3 sampai 11. Ini untuk 0 sampai 1 tahun. Yang mana itu artinya entry level atau bisa dibilang junior software engineer ya. Jadi dari masing-masing letak aja ini ya, dari Bandung, Jakarta, Jogja itu udah beda-beda. Jadi untuk case yang pertama, variabel yang pertama, lokasi kerja itu berpengaruh ke seberapa banyaknya gaji programmer atau software engineer. Lanjut kita bahas yang kedua. Yang kedua selain lokasi kerja sudah tentu adalah pengalaman kerja atau work experience. Nah, ini ya. Oke, kita coba pakai si Glassdoor lagi aja deh, biar satu resource saja dulu ya. Kita start dari Bandung ya. Bandung, kalau misalkan kita ubah nih experience-nya, dari misalkan kita tadinya 0 sampai 1 ya. Kita bikin yang 4 sampai 6 deh, level senior. Kalau 1 sampai 3 tahun kan biasanya mid level ya. Kalau 4 sampai 6 itu udah bisa masuk ke senior level. Ceknya nih di Bandung dia itu 8,7 base pay-nya ya. Jadi base pay-nya itu di angka 8. Itu untuk senior software engineer Bandung dengan pengalaman 4 sampai 6 tahun. Sekarang kita cek kalau di Jogja berapa gitu ya. 4,4 sampai 6 tahun di Jogja itu 11 jutaan lah ya. Jadi dari 10 sampai 15. Ini di Jogja base pay-nya. Sekarang di Jakarta, yang mana Jakarta harusnya lebih gede gitu ya. Pasti di atas belasan tuh, udah 2 digit nih si Jakarta nih. 11 sampai dengan 20 ya. Ini median. Yang artinya nggak semua bakal
dapat 11, nggak dapat 20 gitu, tapi berbagai macam hasil dari salaries yang disubmit nih ya. Ada sekitar 1055 salaries submitted sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 ini. Gitu ya. Ini untuk di Jakarta yang mana paling tinggi. Makanya selain lokasi kerja, pengalaman kerja dan work experience itu sangat berpengaruh ke gaji programmer atau software engineer. Yang selanjutnya kita bisa coba jadiin variabel itu adalah bentar, ini kita beresin dulu. Terus kita ganti di sininya adalah jenis perusahaan atau company-nya. Kenapa ini gua masukin sebagai variabel di sini? Karena setiap perusahaan atau jenis-jenis perusahaan atau company itu bisa memiliki budget yang berbeda-beda ya. Ini yang pertama nih. Budget nih. Jadi masing-masing company itu punya budget yang beda-beda loh. Ibaratnya orang company di Jakarta dengan level mid sama company di Bandung dengan level mid itu pasti budgetnya juga beda, sama goals mereka juga beda. Ada yang emang pengen ngekuatin di tech-nya, lagi develop dan lain-lain, atau ada yang emang udah si produknya jadi, tinggal maintenance sama tinggal nguatin sales-nya atau penjualannya gimana. Nah, jadi jenis perusahaan atau company juga ini sangat berpengaruh ke gaji yang didapatkan, selain lokasi kerja sama pengalaman kerjanya itu sendiri. Nah, jadi bidang industri juga beda-beda. Ada yang bidang industrinya emang khusus buat produk-produk, kayak misalkan kalian di perusahaan yang SaaS gitu ya, software as a service. Ya, dia berarti fokusnya bakal di teknologinya, karena teknologinya itu tulang punggungnya si perusahaan tersebut buat dapetin revenue atau duit gitu ya. Kalau misalkan industrinya di motor, misalkan ya, industri dia punya pabrik motor atau apa, itu pasti si teknologinya nggak yang tulang punggungnya banget, karena yang tulang punggungnya atau revenue-nya itu penjualan si mobil, motor, dan lain-lain gitu ya. Di situ, di perbedaan jenis perusahaan dan industri juga ngaruh ke si gaji programmer. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas lagi nih variabel lain, yaitu jenis kontrak ya. Jenis kontraknya nih, ini coba hapus dulu jenis kontrak nih. Jenis kontrak itu maksudnya kayak teman-teman itu sebagai freelance atau full time di situ gitu ya, itu salah satu termasuk jenis kontrak. Kita tulisin aja di sini, freelance kah, freelance kontrak full time gitu ya, misalkan full time atau remote apa namanya, individual contributor IC. Nah, ini case nya gue. Nah, misalkan ada 3 ini nih, ada freelance, kayak gini aja nih, ada freelance di sini nih. Freelance ini dia itu kan per project biasanya bayarnya lebih gede karena per projectnya beres bayar langsung jadi. Nah, kalau full time dia kan bayar per bulan ya, gaji bulanan. Kalau dia sini gaji bulanan, jadi kemungkinan ya stuck aja gajinya segitu, paling mengharapkan kenaikan dari promosi atau kenaikan dari kompensasi. Nah, kekurangan si freelance kan dia itu nggak ada si benefit-benefit yang full time punya ya. Kayak misalkan BPJS di cover, terus ketenaga kerjaan, dan lain-lain kayak THR juga. Sementara kalau freelance kelebihannya itu ya dia biasanya duitnya lebih gede karena berdasarkan project-project dan klien-klien. Nah, kalau remote IC ini konteksnya kayak gua. Jadi remote IC ini dia kantornya dari luar, cuman kerja di Indo. Nah, itu biasanya pakai gajinya bukan gaji lokalan Indo, tapi skopnya region. Misalkan gue di Indonesia, berarti gajinya gaji levelan Asia gitu. Nah, itu ada kayak gitu. Ada yang misalkan luck banget atau yang emang si perusahaannya bagus, nggak pakai region, itu bisa perusahaan dari US misalkan gajinya gaji Indo gitu. Jadi misalkan sebulan bisa dapat 3 digit ada di Indonesia dan banyak gitu. Gue lihat di Twitter juga banyak kayaknya yang dapat 3 digit dari perusahaan luar dan mereka tinggal di Indo. Keren. Nah, ini yang terakhir nih, gue pengen coba yang terakhir bahas nih ya. Ini berdasarkan pengalaman gue nih, khusus nih gue coba share. Yang terakhir adalah kita harus jago nego. Harus jago nego, maksudnya gimana nih? Kalau kita udah pede dengan kemampuan kita sendiri ini ya, kita udah pede dengan kemampuan kita sendiri, terus kita tesnya udah goals semua, kita harus bisa nego. Jadi kita harus percaya kalau misalkan skills kita itu emang masuk di situ.
dengan value yang kita pengen gitu. Nah, gue kasih contoh kasus. Di tempat gue yang sekarang, di lowongannya itu ditulis range salary per tahun. Jadi setahun misalkan dapat sekian ribu dolar misalkan. Nah, misalkan gue kasih gambaran 1 sampai 5 misalkan. Jadi di lowongannya itu tertulis range salary-nya itu dari 1 sampai misalkan 1.000 sampai 5.000 dolar misalkan ya. Nah, itu tuh berarti range salary yang sudah dijadikan budget untuk posisi tersebut. Nah, untuk posisi tersebut tuh budgetnya segitu, antara 1 sampai 5. Nah, ketika gua masuk di perusahaan ini, tes maksudnya, tes interview 3 kali gitu ya. Interview HR, technical 2 kali, terus interview terakhir sama CEO-nya langsung. Nah, dari ketiga itu kan, dari semua itu kan gua lolos tuh. Pas lolos dapat offering letter. Nah, di offering letter itu gua ditawarinya itu 4. Gua ditawarinya itu 4. Dapat range-nya di nomor 4. Nah, tapi karena gua merasa pede dengan skills yang gua punya dan gua bisa contribute atau kasih impact ke perusahaan yang sekarang, gua nego pengen jadi 5 aja biar mentok nih sesuai budgetnya mereka. Gue nego 5 ke HR yang ngomong kayak, hey, can I adjust the salary for the annual to be 5 gitu. Nah, dapatlah si 5. Itu gara-gara apa? Gara-gara gue berani nego. Dulu pas awal-awal kerja gitu ya, gue nggak berani nego. Kenapa? Karena gue takutnya itu, gue mikirnya tuh, ya elah, gue udah diterima kerja juga udah syukur alhamdulillah gitu ya. Nah, ternyata sekarang setelah belajar dari perusahaan sebelumnya, ternyata harus bisa nego ya. Apalagi di sini konteksnya dari 1 sampai 5 yang budgetnya mereka punya, mereka itu awalnya udah ngasih gua 4. Yang mana ini tuh udah lebih dari setengahnya. Jadi ibaratnya 1.000 sampai 5.000, gua udah dikasih 4.000. Nah, itu kan berarti nanggung ya, kagok lah satu lagi gitu ya. Makanya gua nego gitu ya. Oke, jadi menurut gua sekitar seginian lah ya variabel-variabel yang berpengaruh ke gaji programmer. Nah, teman-teman bisa tentuin apakah gaji-gaji yang gua share di sini itu kecil, apakah besar, itu kan tergantung dengan perspektif ya. Karena namanya duit itu apa namanya sih? Gimana perspektifnya gitu. Jadi nggak yang pasti. 5 juta menurut orang kampung mungkin gede, tapi 5 juta menurut orang kota mungkin kecil. Jadi berbeda-beda perspektif. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Like, share, comment, and subscribe videonya kalau teman-teman suka. Stay tune terus. Salam programmer best friend.